Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hilal dengan NIM 45220089 dari kelas 2D D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membawakan materi tentang penilaian saham dan obligasi. Baik, pertama-tama saya akan mengambil landasan investasi. Apa sih itu landasan? Landasan itu adalah sebuah alas atau prinsip atau fondasi. Dan saya ambil landasan investasi di sini dari surah Yusuf ayat 47. Yaitu Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirinya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Oke, selanjutnya saya akan membahas pengertian saham dan obligasi. Apa sih pengertian atau apa sih yang dimaksud dengan saham? Yaitu saham adalah produk investasi di pasar modal. Pihak yang memiliki saham di perusahaan memiliki hak suara dalam mengambil keputusan. Nah, di sini saham juga salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena saham tersebut memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Nah, sedangkan obligasi, apa sih pengertian dari obligasi tersebut? Obligasi sendiri itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Ya, next slide selanjutnya saya akan membahas jenis saham dan obligasi, yang dimana jenis saham terdapat nilai buku, nilai intrinsik, nilai pasar, dan jenis obligasi yaitu obligasi opsi beli atau callable bond, obligasi konversi, dan obligasi tukar atau exchangeable bond. Ya, baik, kita akan membahas satu persatu jenis saham dan obligasi. Yang pertama, dari jenis saham yaitu nilai buku. Nilai buku adalah nilai sebuah aset yang dinyatakan dalam pembukaan, atau nilai buku biasanya dihitung dengan cara mengurangi nilai dari aset terhadap akumulasi depresiasi atau penyusutannya. Nah, yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai yang seharusnya terjadi. Nah, yang ketiga, nilai pasar. Nilai pasar di sini adalah nilai yang digunakan untuk menggambarkan nilai atau aset dalam perusahaan di pasar keuangan. Nah, selanjutnya kita membahas jenis obligasi. Yang pertama itu obligasi opsi beli atau callable bond, yaitu jenis obligasi yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membelinya kembali dari tangan investor sesuai harga yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Nah, yang kedua, obligasi konversi adalah jenis surat obligasi yang memungkinkan atau dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah menjadi saham. Nah, dalam konversinya sebagai saham, perusahaan penerbit obligasi akan melakukan pengonversian dengan rasio penukaran yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, selanjutnya obligasi tukar atau exchangeable bond. Hampir mirip dengan obligasi konversi. Namun, dia memiliki perbedaan yang terletak pada obligasi tukar. Yang sebagai contoh, bahwa pemegang surat utangnya bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbit, seperti saham milik anak ataupun induk perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas hubungan atau keterkaitan antara saham dan obligasi. Apakah hubungan antara saham dan obligasi itu, dan apakah saham dan obligasi itu sama atau tidak? Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut. Saham dan obligasi bersaing untuk mendapatkan dana investor yang jumlahnya terbatas. Nah, di sini obligasi biasanya dipandang sebagai instrumen investasi yang lebih aman. Sedangkan saham biasanya menawarkan peluang keuntungan yang lebih besar. Jadi mereka memiliki keterkaitan yang sama. Nah, kesimpulan perbedaan
antara saham dan obligasi adalah pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara. Nah, sedangkan obligasi, pemilik hanya berstatus sebagai pemberi utang. Oke, next saya akan membahas investasi. Yang pertama yaitu pengertian, adapun jenis-jenisnya dan beberapa contoh yang saya ambil. Yang pertama saya akan membahas pengertiannya, yaitu investasi adalah penanaman modal biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Nah, adapun jenis-jenis investasi yaitu investasi jangka pendek. Nah, di mana investasi jangka pendek di sini yang sifatnya hanya sementara dan umumnya mudah ditarik lagi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, investasi jangka panjang adalah penanaman aset atau modal yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keuntungan. Lama waktu yang dibutuhkan umumnya 1 tahun, bahkan hingga sampai 10 tahun. Nah, adapun beberapa contoh dari investasi yang saya ambil, yang pertama deposito, yang kedua emas, yang ketiga properti, saham, dan reksadana. Oke, selanjutnya saya akan membahas istilah-istilah obligasi. Yang pertama, kupon atau interest rate adalah imbal hasil atau bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi dalam periode tertentu. Biasanya kupon dibayarkan dalam waktu 3-6 bulan sekali. Nah, yang kedua adalah tingkat bunga kupon. Nah, di sini secara umum semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon atau bunganya. Nah, yang ketiga penerbit atau issuer adalah pihak yang menerbitkan obligasi. Pihak yang dimaksud bisa pemerintah maupun koperasi. Nah, yang keempat yaitu peringkat atau rating. Nah, di sini setiap obligasi memiliki peringkat berupa huruf atau angka yang menandakan risiko seperti AAA atau AA+ dan seterusnya. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin rendah risiko dan bunga yang ditawarkan. Karakteristik dari obligasi yaitu pendapatan tetap, dia aman, mudah diperdagangkan, risiko lebih rendah, dan mempunyai banyak pilihan. Next, saya akan membahas keuntungan dari saham. Yang pertama yaitu capital gain. Ya, di sini capital gain yang dimaksud adalah profit yang didapatkan dari adanya selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga belinya. Nah, setiap investor saham nantinya akan memperoleh keuntungan sesuai dengan besaran nilai saham yang sudah disetornya. Nah, keuntungan yang kedua yaitu dividen. Dividen yaitu nilai keuntungan yang didapatkan dari hasil pembagian dividen tunai dari suatu emiten. Dividen adalah pendapatan tambahan yang bisa diraih oleh investor jika mereka membeli saham dari emiten yang memiliki performa pendapatan yang bagus. Slide terakhir yang saya akan bahas yaitu risiko saham. Nah, risiko yang pertama yaitu risiko likuidasi. Nah, risiko ini bisa saja terjadi ketika emiten tersebut bangkrut atau likuidasi. Para pemilik saham mempunyai hak klaim terakhir atas aktiva setelah kewajiban dari emiten tersebut terbayar. Bahkan para pemilik saham pun berisiko tidak mempunyai apapun saat aktiva tidak tersisa setelah pihak emiten membayar kewajibannya. Nah, yang risiko kedua yaitu tidak ada pembagian dividen. Risiko ini bisa saja terjadi saat pihak emiten tidak memiliki keuntungan yang dapat perusahaan gunakan untuk menambah modal operasi atau melakukan ekspansi bisnis, sehingga emiten tersebut tidak membagikan keuntungannya berupa dividen kepada pemilik saham. Nah, adapun risiko yang dimiliki obligasi yaitu risiko pasar. Nah, pasar berkaitan erat dengan capital loss, yaitu kerugian akibat faktor tertentu yang mempengaruhi pasar keuangan seperti perubahan suku bunga serta perubahan kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Nah,
di resiko saham, di resiko obligasi pun memiliki resiko likuidasi. Nah, ini akan terjadi apabila pemilik surat utang atau obligasi membutuhkan dana cepat, tapi saat mengalami hal itu, justru surat utang tersebut tidak dapat dijual dengan harga yang wajar. Oke, baik, mungkin ini yang dapat saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.